Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Atika Fauzia, NPM 1811070115 dari kelas F jurusan PIAUD. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang metode pengembangan fisik motorik anak usia dini. Baiklah, materi pertama yaitu dasar-dasar perkembangan fisik motorik anak. Dasar perkembangan fisik ditandai dengan perubahan pada tinggi dan berat badan, serta bentuk tubuh dan juga perkembangan otak. Fisik motorik seperti menulis, mewarnai, menggambar, dan berlari. Materi kedua yaitu metode perkembangan fisik motorik. Metode yang digunakan adalah metode kegiatan yang dapat memacu semua kegiatan motorik yang perlu dikembangkan anak. Seperti untuk kegiatan motorik halus dapat diberikan aktivitas menggambar, melipat, membentuk, dan sebagainya. Sedangkan untuk kegiatan motorik kasar, anak dapat belajar menangkap bola, menendang, meloncat, melompat, dan sebagainya. Selanjutnya yang ketiga, yaitu teori perkembangan fisik motorik AUD. Perkembangan fisik motorik dibagi menjadi dua, yaitu motorik kasar dan motorik halus. Gerak motorik kasar bersifat gerakan utuh, sedangkan gerak motorik halus lebih bersifat keterampilan detail. Teori motorik kasar menurut Santrok, yaitu gerakan tubuh yang menggunakan otot-otot besar yang dipengaruhi oleh kematangan anak itu sendiri. Selanjutnya, menurut Gelahue, merupakan segala kemampuan otot-otot besar yang ada pada bagian tubuh manusia, yaitu meliputi lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif. Selanjutnya, teori motorik halus menurut teori Harlock. Gerakan yang berkaitan dengan otot-otot halus atau sebagian anggota tubuh tertentu yang pengembangannya dipengaruhi oleh kesempatan untuk belajar dan berlatih pada anak. Yang kedua, menurut John W. Santrok, meliputi gerakan-gerakan yang menyesuaikan secara halus seperti ketangkasan jari pada anak. Selanjutnya, teori yang keempat yaitu perkembangan fisik motorik anak usia dini. Menurut Harlock, perkembangan fisik anak usia dini mencakup 4 aspek, yaitu yang pertama, sistem syaraf, yang sangat berkaitan erat dengan perkembangan kecerdasan dan emosi. Yang kedua, otot-otot yang mempengaruhi perkembangan kekuatan dan kemampuan motorik. Yang ketiga, kelenjar endokrin yang menyebabkan munculnya pola-pola tingkah laku baru. Yang keempat, struktur tubuh yang meliputi tinggi, berat, dan proporsi tubuh. Dan pastinya setiap anak perkembangan fisiknya berbeda-beda. Ada beberapa anak yang pertumbuhannya cepat dan ada beberapa anak yang pertumbuhannya lambat. Selanjutnya, materi yang kelima yaitu tahap pertumbuhan dan perkembangan fisik motorik. Ada 7 tahap perkembangan motorik anak, yaitu yang pertama, usia 0 sampai 3 bulan. Memasuki usia 3 bulan, anak akan mulai belajar untuk mengangkat kepala dan dadanya dari lantai seperti melakukan mini push up. Pada usia ini, si kecil masih menggenggam erat jemarinya. Latih motorik halusnya dengan memberikan benda yang dapat digenggam atau memberikan sentuhan halus pada jarinya, atau menyilangkan tangannya untuk menguatkan otot lengannya. Yang kedua, usia 4-6 bulan. Pada usia ini, anak mulai bisa memiringkan badannya ke sisi kanan dan kiri, tengkurap, menggulingkan badan, serta menggunakan tangannya untuk mendukungnya duduk. Motorik halusnya mulai berkembang dengan mulai mengeksplorasi mainan dengan menggenggam dan menggapainya. Yang ketiga, usia 7-9 bulan. Saat ini, anak sudah terlihat lebih kuat dengan kemampuan meraih mainan sendiri tanpa jatuh. Ia sudah bisa merangkak, duduk, dan belajar berdiri sendiri. Motorik halusnya terus berkembang dengan kemampuan menggapai mainan dengan 2 tangan, serta mengambil benda yang lebih kecil dengan ibu jari dan jari telunjuknya. Yang keempat, usia 10-12 bulan. Saat ini, anak telah pandai mengangkat badannya untuk berdiri dan melangkahkan kaki untuk belajar rambatan atau merambat. Ia juga sudah mampu duduk tanpa dukungan di belakangnya dan memutar kepala tanpa kehilangan keseimbangan. Ia dapat mempertahankan keseimbangan dengan posisi duduk saat melempar bola dan bertepuk tangan sebagai perkembangan motorik halusnya. Yang kelima, usia 1-2 tahun. Refleks anak ini kian baik. Ia sudah mampu berjalan dengan baik, berjalan mundur, naik tangga, menarik dan mendorong benda berat, serta berdiri di kursi tanpa pegangan dan melempar.
Begitu juga dengan kemampuan motorik halusnya, seperti bisa menyusun menara dari balok, mencoret-coret, dan belajar melepas celana atau bajunya. Yang keenam, usia 2 sampai 3 tahun. Pertumbuhan fisik anak kian kuat. Ia mampu menaiki tangga, menendang bola, membuka dan memakai pakaian sendiri, memungut dan membawa benda kecil dengan mudah. Ia juga sudah bisa diajak berkreasi karena mampu menggunting kertas, membuat lingkaran serta mencoret sesuai keinginan. Yang ketujuh, usia 3 sampai 4 tahun. Anak sudah bisa berjalan dengan mengayunkan tangan, mampu menuruni tangga dengan 2 kaki. Ia juga sudah bisa berdiri di salah satu kaki selama 5 sampai 10 detik, melompat dan memanjat. Motorik halus si kecil pun menunjukkan kemajuan dengan pandai mengoleskan lem dengan rapi, meronce, menyusun puzzle, dan menuangkan cairan ke dalam botol dengan hati-hati. Selanjutnya, materi yang keenam yaitu ruang lingkup perkembangan fisik motorik. Motorik kasar yaitu gerak yang dilakukan dengan menggunakan otot-otot kasar seperti berjalan, berlari, dan melompat. Motorik halus yaitu koordinasi antara mata dan tangan, tidak memerlukan tenaga tapi diperlukan kecermatan, ketelitian seperti menulis, menggambar, dan menjahit. Materi yang ketujuh yaitu bentuk dan jenis permainan anak untuk perkembangan fisik motorik. Yang pertama itu ada gerak lokomotor, yaitu contohnya melompat, berlari, dan berguling. Yang kedua, gerak non-lokomotor, contohnya itu membungkuk, jongkok, dan bergelantung. Dan yang ketiga yaitu manipulatif, contohnya itu bermain bulu tangkis. Selanjutnya materi yang kedelapan yaitu perkembangan fisik motorik melalui permainan kreatif. Permainan gerak anak akan mendukung perkembangan fisik motorik anak dalam beberapa aspek, seperti koordinasi mata dengan tangan atau mata dengan kaki, meliputi kegiatan menggambar, menulis, memanipulasi, atau memainkan objek, latihan ingatan visual, melempar, menangkap, menendang, dan lain-lain. Materi yang kesembilan yaitu indikator perkembangan fisik motorik anak usia dini, meliputi motorik kasar dan motorik halus. Yang pertama, anak bisa menggunting dan merobek dengan bebas. Yang kedua, anak bisa membuat permainan dari tanah liat. Dan yang ketiga, anak bisa berlari, menendang, dan melompat. Selanjutnya, materi yang ke-10 yaitu program pembentukan kesegaran jasmani. Yang pertama itu latihan kekuatan, yang kedua latihan kelincahan, dan yang ketiga latihan kecepatan. Selanjutnya materi yang ke-11 yaitu unsur-unsur kesegaran jasmani. Yang pertama itu kekuatan, yang kedua daya tahan, yang ketiga kecepatan, yang keempat kelincahan, yang kelima kelenturan, yang keenam reaksi, yang ketujuh ketepatan, yang kedelapan keseimbangan, yang kesembilan koordinasi, dan yang ke-10 daya otot. Selanjutnya materi yang terakhir yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian program kegiatan fisik motorik AUT. Yang pertama, perencanaan. Perencanaan merupakan sebuah tujuan yang akan dicapai dalam pemilihan metode, alat, dan bahan yang akan digunakan dalam proses pembelajaran. Yang kedua, pelaksanaan. Pelaksanaan adalah menjalankan dari perencanaan yang sudah dibuat dengan menggunakan metode. Dan yang ketiga adalah penilaian. Penilaian merupakan bagian terpenting dari tujuan digunakannya pelatihan ini, karena akan mengetahui tumbuh kembang anak baik atau buruk. Ini bertujuan agar bisa mengetahui sejauh mana anak bisa memahami materi yang digunakan. Baiklah, itulah hasil materi yang telah saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.